Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik, alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kita masih bisa berjumpa tentunya di kelas persiapan ini. Baik, sebelumnya yang saya hormati dan tentunya saya muliakan kepada Al Ustadz Ubay, juga kepada teman-teman seperjuangan, dan tidak lupa kepada teman-teman semua yang ada di sini. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, yang pertama marilah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang diberikannya lah. Ya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kemudian yang kedua, salawat beriring salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda besar, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di malam hari ini insya Allah ya, di sini saya akan berbagi pengalaman, bukannya menggurui, cuman saya hanya ingin sharing dan berbagi pengalaman tentang pengalaman saya ketika belajar dan mengerjakan soal TWK pada tes tahun kemarin yang saya ikuti. Baik, saya beri tema untuk tes TWK, untuk belajar TWK malam ini dengan judul Hubbul Waton Minal Iman. Cinta tanah air merupakan sebagian dari iman. Jadi saya kasih tema menjawab soal TWK mudah dengan menanamkan rasa cinta terhadap tanah air. Ya, jadi kalau kita ingin belajar tes wawasan kebangsaan ini, bagi saya pribadi tentunya ya, itu saya tanamkan dulu dalam diri saya cinta tanah air, sehingga nanti ketika kita belajar tes wawasan kebangsaan tentang tanah air kita ini, kita dapat mudah memahaminya karena kita sudah cinta ya. Apapun dengan cinta segalanya akan mudah insya Allah. Baik, pertemuan ini mari kita niatkan yang pertama untuk mencari ridho Allah tentunya, karena dengan ridhonya lah, dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, semua urusan kita itu mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan segala usaha dan doa kita itu dikabul Allah Subhanahu wa taala pastinya. Tahun ini mudah-mudahan kami doakan dari tim Ubay Channel, dari tim Ubay Binbal, mudah-mudahan teman-teman semua ya itu bisa lulus tahun ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kedua, kita niatkan untuk mencari ilmu ya, karena banyak keutamaan ilmu ya. Salah satunya, orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah, sebagaimana firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu dan beriman. Yang beriman dan berilmu itu beberapa derajat. Juga salah satu dari keutamaan mencari ilmu yaitu orang berilmu takut kepada Allah. Orang berilmu akan diberi kebaikan dunia dan akhirat. Orang berilmu dimudahkan jalannya ke surga, sebagaimana sabda Rasul, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang ingin dimudahkan jalannya, man salaka, barang siapa yang berjalan ya, yaltami supi ilman, berjalan pada jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu, Allah akan memudahkan thariqan, jalannya, ilal jannah, ke surga. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Nah, masih banyak lagi ya tentang keutamaan mencari ilmu, tentang orang berilmu ya. Jadi yang kedua, kita niatkan untuk mencari ilmu. Nah, terus selanjutnya yang ketiga, kita niatkan untuk silaturahim ya, meskipun kita tidak bertatap muka ya.
meskipun kita tidak bertemu ya, tapi kita niatkan untuk silaturahim. Kami tahu ini peserta teman-teman ini ada yang dari Pulau Sumatera, ada dari Jawa, ada Sulawesi, ada Kalimantan, semuanya berkumpul di sini ya. Dengan satu niat dan satu tekad, insya Allah ya, dengan berjamaah, insya Allah berkah. Jadi kita niatkan untuk silaturahim sebagaimana sabda Rasul, man ahabba ayyub satolo fi rizki wa ayyung sa'alu fi athari pal yasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka perbanyaklah silaturahim. Baik guys, kita langsung saja ya untuk persingkat waktu. Sekali lagi, di sini saya bukan menggurui, mungkin teman-teman di sini juga banyak yang lebih ya, yang lebih luas pengetahuannya daripada saya. Tapi mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Nah, sebagaimana kita tahu, TWK itu tes wawasan kebangsaan bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan dan wawasan kita terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar, kebinekaan, dan hal-hal yang berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, nah di sini ada biasanya ya, umumnya soal TWK itu mencakup 1. Pancasila, 2. Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, bela negara, tokoh-tokoh nasional, sikap nasionalis. Nah ini berdasarkan pengalaman saya ya, ketika kemarin tes. Nah 6 cakupan ini ada semuanya. Cuman memang beda-beda ya setiap tahunnya. Nah untuk tahun kemarin TWK ini menjadi momok ya, TWK ini menjadi momok, tapi jangan khawatir, dengan doa dan usaha, dengan ikhtiar teman-teman semua dan kepercayaan diri teman-teman ya, dengan optimis, positive thinking, kita bisa menaklukkan TWK ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, langsung ke Pancasila. Di sini saya hanya globalnya saja ya. TWK ini kalau kita rinci secara luas ya, ini penjelasannya itu panjang, lebar, dan luas sebetulnya. Maka sini hanya global saja. Mudah-mudahan nanti akan dikupas tuntas di insya Allah. Mudah-mudahan kita doakan Ustadz Ubay mengadakan kelas premium ya, kelas yang khusus SKD P3K atau CPNS nantinya ya. Baik, asal kata Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta ya. Panca itu 5, sila dasar, sendi, tingkah laku yang baik. Diambil juga dari kitab Nagara Kertagama, ditulis oleh Empu Prapanca, Kerajaan Majapahit ya. Pencetusnya itu Bapak Muhammad Yamin. Nah kemudian Pancasila ini ada mencakup ya, Garuda Pancasilanya, jumlah bulu, kemudian emas, perisai, kepala kanan, kemudian kepala ke kanan ya, maksudnya kepala ke kanan, kemudian pencetusnya dan Garuda Pancasilanya, Garudanya. Baik, nomor 1 A itu jumlah bulu sebagaimana maaf saya tidak tulis di sini. Ini hanya globalnya saja. Jumlah bulunya itu ada 17 sayap, ekornya ada 8, kakinya ada 19, lehernya ada 45 ya. Emas, nah warnanya kan emas tuh di situ ya. Emas itu menandakan kejayaan. Kemudian perisai, kekuatan atau pertahanan. Nah, kepala Garuda itu melirik ke kanan, itu sesuai etika ya. Garis tebal pada perisai itu garis katulistiwa, pencetusnya Sultan Hamid II. Garuda itu kendaraan Dewa Wisnu. Lanjut ya, Pancasila menurut Muhammad Yamin itu 1, versinya Muhammad Yamin pertama ya, yang mengusulkan itu peri kebangsaan, 2 peri kemanusiaan, 3 peri ketuhanan, 4 peri kerakyatan, 5 peri kesejahteraan rakyat. Menurut Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945, beliau mengatakan
Pancasila itu 1 persatuan, 2 kekeluargaan, 3 keseimbangan lahir batin, 4 musyawarah, dan 5 keadilan rakyat. Kemudian Bapak Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 beliau mengatakan Pancasila itu 1 kebangsaan, 2 internasionalisme, 3 mufakat, 4 kesejahteraan sosial, dan 5 ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, begitu juga pada tanggal 1 Juni ini menjadi hari kesaktian Pancasila ya. Berikut Piagam Jakarta ya. Piagam Jakarta tanggal 22 Mei 1945 itu isinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2 kemanusiaan yang adil dan beradab. 3 persatuan Indonesia. 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian sila pertama diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa oleh Muhammad Hatta atas usul A.A. Maramis agar kemerdekaan dirasakan oleh rakyat pemeluk agama selain Islam, mengingatkan kemerdekaan yang ingin disegerakan. Pancasila juga sebagai filosofi dan ideologi ya. Filosofi berasal dari bahasa Yunani, philos itu cinta, sophein kebijaksanaan, ideologi berasal dari bahasa Yunani, idein melihat, dan logos artinya ajaran. Sengaja ini saya ketik warna-warni karena kita menandakan kebinekaan kita ya. Berbeda-beda tetap satu jua ya. Karena memang berbeda-beda itu berpasang-pasangan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Allah juga dalam Quran mengatakan ya, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya ayuhan nasu hai manusia inna khalaqnakum sungguhnya kami menciptakan kalian. Inna khalaqnakum sungguh bahwa qabaila berbangsa-bangsa bersuku-suku ya lita'arafu supaya kalian saling kenal mengenal. Nah itu sengaja saya ketik berwarna-warni. Kemudian kedudukan Pancasila 1 sebagai falsafah hidup, sebagai pedoman hidup, sebagai sistem filsafat, sebagai perjanjian luhur, kemudian sebagai dasar negara, sebagai sumber hukum juga. Nah, sekarang melangkah ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebelum amandemen, undang-undang ini terdiri dari pembukaan, batang tubuh, 16 bab, 37 pasal, 65 ayat, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan dan penjelasan. Kemudian sesudah di amandemen itu udah pembukaan pasal-pasal 20 bab, 73 pasal, 194 ayat, kemudian 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan. Tanggalnya, tanggal amandemen pertama itu 29 Oktober 99, kedua 18 Agustus 2000, kemudian ketiga tanggal 11 Agustus tahun 2002. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekarang kita beralih ke Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat dari bahasa Jawa kuno, Bhinneka berbeda-beda realitas sosial. Tunggal 1 cita-cita kebangsaan, Ika itu diambil dari kitab Sutasoma ditulis oleh Empu Tantular, Kerajaan Majapahit, pencetusnya Muhammad Yamin. Diresmikan sebagai semboyan negara itu pada tanggal 17 Agustus 1950. PP nomor 99 1951, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36A. Nah, pengertian bela negara sekarang ya, Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 pasal 9 ayat 1, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Baik, mungkin hanya itu ya, hanya itu dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa berlanjut lagi di pembelajaran selanjutnya. Tip belajar ala saya ini sebetulnya ya. Cintai dulu tanah airnya, tetap itu nomor 1, cintai tanah airnya.
cinta kita kepada bangsa ini, supaya kita belajar tentang Indonesia ini menjadi mudah masuknya. Sekali lagi, kalau sudah cinta, ya kalau sudah cinta insya Allah mudah, ya. Kemudian berdoa sebelum belajar, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, ya. Banyak-banyak membaca buku, ya. Dulu pengalaman saya ketika belajar TWK, ketika sambil ngajar, ya. Dulu ketika saya sambil ngajar, kadang di kelas 4, 5, 6 saya suka ngelihat itu minjem bukunya PKN kelas 4, 5, 6, itu sangat berguna ya bagi saya, karena kebanyakan alhamdulillah soal-soal yang keluar kemarin itu ternyata ada di salah satu materi di PKN kelas 4, 5, dan 6 SD, ya. SMP juga silakan, SMP, ya, SMP SMA juga saya baca, referensi lainnya juga, ya. Yang ketiga, yang keempat, maaf, cari banyak referensi, ya. Referensi itu boleh dari YouTube teman-teman, ya, banyak dari Google juga, ya, dari buku-buku juga, ya. Referensinya harus banyak, harus banyak baca, ya, tentunya Iqra, ya, salah satu wahyu yang pertama Allah turunkan juga kan itu Al-Alaq ayat 1 sampai 5, isinya yang pertama Iqra, bacalah, ya. Kemudian yang kelima, banyak-banyak latihan atau tryout. Nah, begitu juga alhamdulillah kami kemarin ketika belajar dengan Ubay Bimbel, teman-teman juga Ustadz Ubay sering ngasih kita tryout, ya, tryout dari soal-soal dari yang tahun 2018 juga, dari banyak referensinya, ya, latihan-latihan tryoutnya itu. Kemudian tetap positive thinking dan optimis juga. Oh ya, dan lupa yang terakhir itu biasanya saya kalau menghafal, jangan menghafal sebetulnya ya. Kalau tentang undang-undang kan pastinya tentang pasal-pasal itu untuk saya pribadi sebetulnya ya paling susah ya untuk, tapi saya Pak, dibaca berkali-kali saja, ya. Diingatkan saja kata kuncinya. Banyak pastinya, ya. Tidak usah dihafal, ya, tidak usah dihafal, cuman sering-sering dibaca saja dan dipahami tentang undang-undang dasar, ya, yang penting-pentingnya saja, ya. Yang ketujuh, sebetulnya saya sering, kalau ada yang susah gitu sering menggubah, ya, lagu jadi liriknya kita ganti dengan apa yang kita mau hafal, karena kalau kita dengan nyanyian gitu, dengan lagu akan cepat, apalagi kita mengubahnya tapi dengan lagu yang kita suka, ya. Dulu sedang populernya tuh tentang entah apa yang merasukimu, saya ganti dulu waktu tim 9, maaf tadi tidak tertulisnya tim 9, itu tim 9 itu ada Insinyur Soekarno, ya, ada A.M. Maramis juga, ada Muhammad Jamin, itu saya rubah ke dalam lagu, kemudian saya rekamnya direkam di HP, kemudian saya didengarkan lewat headset ketika mau tidur, ya, ketika waktu sedang senggang. Oh iya, ada satu lagi nih, metode saya ketika belajar itu dulu, waktu sering merekam, ya, saya berbicara di situ, membaca buku kemudian direkam, kemudian saya direkam di HP kemudian didengarkan di headset, ya, itu salah satu metode saya juga. Baik teman-teman, maaf ya, mungkin hanya ini saja ya berbaginya. Sebetulnya masih luas ya kalau kita kupas TWK itu, tes wawasan kebangsaan itu luas ya. Sangat luas ya. Enggak cukup hanya 10-20 menit, itu membutuhkan berjam-jam sebetulnya ya. Mudah-mudahan kita nanti bertemu lagi di lain waktu. Mohon maaf atas segala kekurangannya banget ya. Kekurangannya ini saya juga masih belajar lah ya. Masih belajar dan hanya ingin berbagi dengan teman-teman. Khairun nas man anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang baik akhlaknya dan bermanfaat untuk yang lainnya. Wa akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.